الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن معدبة الله تعالى فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an. Meriwayat Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi bisnadihi dengan sanad beliau an Abdullah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini perkataan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kalau dalam ilmu hadis namanya athar. Athar kalau hadis perkataan yang dinisbatkan ke Rasulullah, perkataan Rasulullah. Kalau yang perkataan Allah, perkataan sahabat namanya athar. Termasuk juga perkataan tabi'in. Kalau perkataan Allah namanya hadis qudsi. Kalau Quran ya Quran ma'ruf. Ini perkataan Allah dibagi dua. Ada yang berbentuk Quran, ini Quran mukjizat, kemudian dapat pahala dengan bagi yang baca walaupun enggak paham. Yang kedua hadis qudsi. Hadis qudsi cuman bukan mukjizat. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataan sahabat atau tabi'in namanya athar. Ini wa menceritakan itu wa ruya fil athar wa min atharihi. Athar artinya perkataan sahabat ataupun tabi'in. Abi isnadi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. La ilaha illallah. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguh Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak mungkin mengazab. La yu'adzib, tidak mengazab. Qalban akan sebuah hati, wa al-Qur'an. Wa'al artinya mengetahui, memahami, ya'i. Wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Kata lima kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wa ta'iyyaha ay wa litahfazha, untuk dihafal. Makanya wa ta'iyyaha al-waditah wa litadhkir linaj'alha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Diperhatikan, dimengerti dan dihafal. Itu makna ta'i, mengerti dan menghafal. Itu makna wa ta'iyyaha linaj'alha tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Ay sekali Imam Al-Baghawi mengartikan litahfazha wa ta'i wa'at, yang menghafal, mengetahui dan menghafal, memahami. Fa inna Allah ta'ala, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzib,
tidak mengazab qalban, sebuah hati yang menghafal Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengazab sebuah hati yang di situ terdapat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah bahwa antum yang hafal Quran, yang benar-benar dengan tujuan ingin menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa di hari kiamat aman. Ada lagi keamanan selain Al-Quran? Ya. Kalau pengen hatinya, ketika hati tidak diazab, apakah mungkin yang lain diazab? Hati misalkan enggak diazab, hati tidak diazab di hari kiamat, apakah mungkin anggota lain diazab? Tidak mungkin. Hati idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalban. Kalau hatinya bagus, yang lain aman. Kalau hatinya bermasalah, yang lain baru bermasalah. Artinya, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha la yu'adzib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab sebuah hati yang hati menghafal Al-Quran. Hati yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, enggak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama yang ngapalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ngapalnya karena pengen dibilangin hafid, pengen dihargai, pengen dihormati, ya itu enggak berlaku. Ini berlaku khusus ke orang-orang yang menghafal dengan niat yang benar. Niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Fa inna Allah taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Dan Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan sesungguh ini Quran ma'dubatullah. Ma'dubah artinya jamuan. Jamuan kayak tamu. Jamuan. Ma'dubatullah. Kayak surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu diambil dari kalimat ma'dubah. Ma'dubatullah. Kadang sesungguh ini Quran itu adalah hidangan ataupun jamuan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah menjamu kita manusia yang isi jamuannya adalah Al-Quran. Faman dakhala fihi, siapa saja yang masuk dalam jamuan Allah, fahuwa amin, maka dia pasti aman. Aman. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa saja yang memasuki dalam jamuan Allah, fahuwa amin, maka dia itu pasti aman, selamat insyaallah. Makanya jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Paham? Ini ngapain saya hafal Quran? Entar takutnya, entar gimana? Jangan, hafal sampai selesai. Itulah jaminan antum di hari kiamat. Giliran orang lain ngapal, yang lain semangat mereka ngapal, tapi giliran kita Quran enggak semangat. Nauzubillah. Al-Quran yang ngapal Quran dijamin. Ada lagi jaminan selain ini? Ada lagi enggak? Jaminan hari kiamat. Syafi' kalau kemarin Al-Quran adalah syafaat untuk hari kiamat. Maka utama, makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' beliau, kalau metode belajar ulama dulu itu mereka mulai dengan hafal Quran. Enggak ada dari mereka yang mulai dari belajar kitab dulu atau yang lain kan. Mulai dengan hafal Quran. Selesai Quran baru mereka mulai ngapal kitab-kitab kecil, Jarumiyah, baru mulai belajar itu kitab kecil. Baru kemudian bertahap mereka mulai menghafal kitab-kitab lebih besar. Mulainya dari Al-Quran. Karena sejahat-jahatnya orang Al-Quran, suatu saat dia pasti keingat bahwa di hatinya ada Quran. Misalkan dia udah ngapal Quran, pas kecil ngapal Quran, misalkan seumur si Khairi, atau si umur si Azka kecil lagi. Atau kalau bisa antum ntar punya anak, subhanallah, dari umur 5 tahun ngapal Quran. Target antum punya anak dari sekarang. Dari sekarang antum target, kalau nanti ya Allah saya dimudahkan untuk nikah, kemudian saya punya anak, target dari umur 5 tahun ngapal Quran. Umur 3 tahun belajar baca Quran, umur 5 tahun mulai ngapal. Umur 10 tahun sudah ngapal. Enggak boleh lebih, umur 10 tahun wajib ngapal Quran. Makanya setelah itu coba antum lihat kemampuan hafalan anak antum.
Kalau Quran yang segini rumit sanggup dia hafal, yang ketukar-tukar wa innallah wallah wa innallaha lasami'un sami'un alimun hakimun alim, ketukar-tukar. Yang sesulit itu inna rabbaka innallaha alimun hakim wallahu sami'un alim, ketukar-tukar. Kalau yang serumit itu di otaknya sanggup dia hafal, gimana kalau yang lain? Nggak ada. Makanya ulama dulu metode belajar seperti itu, mulai dengan hafal Quran. Kalau bagi dia kalau Quran sanggup dia hafal, kitab-kitab kecil yang lain misalkan kitab Jairumiyah, Jairumiyah 3 lembar. 5 berapa pada on Jairumiyah? Berapa Ikhwan? 10 on. 8 on. Segini. Dia segini nih, dia sanggup dia otak dia ketukar-tukar. Enggak ada wallahu sami'un alim, wallahu alimun hakim di Jairumiyah. Yang ketukar-tukar, enggak ada kalimat ketukar-tukar. Kalau yang segini sanggup dijaga di otak dia, sanggup dicerna semua otak dia, bisa sanggup membedakan di mana innallah, di mana wallah, walakin aktsaran nas la ya'lamun la yashkurun. Kalau segitu otaknya sanggup menjaga, sanggup mencerna, sanggup membeda-bedakan. Apalagi kita yang kecil sedikit. Enggak ada. Apa? Makanya jangan ragu. Jangan ragu, mulai dari antum misalkan kan saya udah telat, biarin udah telat. Makanya kalaupun kita sudah telat, ntar berusaha setelah kita punya anak, usahakan anak kita nggak boleh telat. Paham? Anak kita nggak boleh telat. Minimal umur 5 tahun sudah mulai. Alif lam mim dzalikal kitabul la bil hifdz. Sudah. Umur 10 tahun khatam. Ya salam. Umur 10 tahun khatam Quran. Subhanallah. Sudah. Yang lain nggak ada apa-apa begitu. Suruh hafal. Celana hafal 5 lembar ini. Ya khair. Besok pagi ya setoran. Ya siap. Orang sekarang tiap pagi dia setoran berapa halaman? Misalnya 5 halaman. Disuruh hafal kitab 2 halaman. Nggak ada apa-apa. Nah, itulah hafal Quran. Ini kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Wa faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa saja yang memasuki dalam hidangan Allah ataupun jamuan Allah, fahuwa amin, maka dia pasti aman. Apa makna jamuan? Kalau misalkan antum ngejamu orang ataupun antum undang orang di rumah antum, itu tujuan dijamu apa? Penghormatan. Syarat utama dalam jamuan itu apa? Keamanan. Paham? Kalau antum di situ ada harimau, di situ ada singa, rupanya makan manusia, terus antum jamu manusia, mungkin. Dalam antum menerima tamu, yang paling antum utamakan apa? Keamanan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, kebutuhan. 3K. Kalau antum jamu orang, antum ngejamu kawan, nah itu utamakan yang 3 hal itu. Yang pertama, keamanan. Jangan sampai tamu di rumah kita, gimana ini? Jangan. Pertama, keamanan. Keamanan dari segi motornya yang dibawa, mobilnya, tempat parkirnya bagus. Yang kedua, kenyamanan. Nyaman tempatnya, ada AC. Jadi yang tamunya makannya enak, nah kenyamanan. Yang terakhir kebutuhan untuk makanan dimakan enak. Paham? Itulah syarat menjamu manusia. Ini manusia, gimana kalau jamuan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa amin, maka aman sudah. Apa aman? Aman dari yang dimara bahaya dan semua kebutuhan dipenuhi. Aman. Jamuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabbal Qur'an, ini yang terakhir. Dan siapa saja yang mencintai Al-Quran, ahabba artinya mencintai. Wa man ahabbal Quran falyabshar. Wa man ahabbal Quran falyabshar. Dan siapa saja yang mencintai Al-Quran falyabshar, maka hendak bersenang. Basyira wa nadhira, membawa berita kesenangan. Wa man ahabbal Quran, dan siapa saja yang mencintai Al-Quran falyabshar, maka hendak bergembira, ia bergembira. Kalau kata Syekh Aiman Suwid, kalau enggak salah, antum ngapal Quran,
fa wallah enggak bakal disia-siakan sama Allah. Orang yang hafal Quran, yang dia mau menjaga Al-Quran, mustahil Allah menyia-nyiakan. Mustahil ditelantarin oleh Allah. Syarat antum jaga Al-Quran, sudah. Antum jaga Quran, insya-Allah antum dijaga sama Allah Subhanahu. Mustahil. Coba antum bayangkan, kalau antum misalkan di posisi Allah aja, misalkan takdir, antum di posisi Allah, kemudian ada orang yang semua kitab antum dihafal sama dia, saking dia senang dengan kitab yang antum punya, dihafal sama dia. Kira-kira kalau antum tahu ini anak gimana? Pasti apapun kita kasih. Oh, Masya Allah, kamu ini ngapal kitab saya. Oh, apapun yang kita kasih. Ini manusia. Walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih. Itu manusia seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang menulis, misalkan ada orang ceramah, ditulis ceramahnya semua, dihafalin sama dia. Kemudian dia tiba-tiba datengin kasih tahu, Pak Ustaz, alhamdulillah, saya semua pengajian Pak Ustaz, semua yang Bapak Ustaz sebutkan saya tulis semua dan saya sudah hafal semua. Gimana perasaan antum? Oh, perasaan, oh Masya Allah, dia ini sangat memuliakan saya, sangat apapun kita kasih. Ini manusia, gimana kalau Allah? Ya Allah. Makanya mustahil, adat mustahil bahwa Allah menelantarkan orang yang hafal Quran. Tidak mungkin. Falyabshar. Siapa saja mencintai Quran, falyabshar, maka dia saat itu hendaknya bergembira, harus senang bahwa ia dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia sudah. Orang hafal Quran tapi benar-benar jaga Quran, di dunia aman, yakin. Yang pertama, dia enggak dibikin ribut. Artinya rezeki ia dengan cara yang mudah. Itu yang paling utama. Rezeki enggak harus banting tulang. Rezeki dia dengan jalan yang mudah. Alhamdulillah, saya pribadi enggak usah jauh-jauh. Saya pribadi apa kerjaan? Tidur, salat. Ada kerjaan yang lebih nyaman. Jadi imam, apalagi coba? Apa pekerjaan yang lebih aman dari itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiap bulan dapat uang. Ada yang lebih nyaman dari itu? Ada so? Enggak ada. Duduk ngajar dapat uang, enggak perlu kemana-mana. Rumah dikasih, beras dikasih, makan dikasih, semua bisa pakai. AC dibikinin, mau apa aja serah. Air gratis, listrik nggak perlu bayar. Ada lagi yang lebih dari itu. Ini yang masih setingkat saya, yang ilmunya masih rendah. Coba antum ilmu lebih tinggi. Nggak mungkin. Nah, kalau misalkan saya pribadi, yang nggak usah jauh-jauh. Kalau saya nggak hafal Quran, nggak mungkin saya tinggal di sini. Mustahil. Misalkan saya cuma mahir dalam bidang kitab doang, misalkan. Mungkin saya tinggal di Nasrul Sob. Mungkin. Mustahil. Tapi alhamdulillah kita satu sisi pengetahuan tentang ilmu agama kita pahami, kemudian yang lain kita punya Quran juga. Baru. Seperti itu. Syarat apa? Syarat antum jaga Quran sebaik mungkin, maka bergembiralah. Di dunia akan dapat ketenangan, di akhirat apalagi. Amin. Fahuwa amin. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapapun yang masuki dalam hidangan Allah, dalam jamuan Allah, fahuwa amin, maka dia pasti akan aman. Pasti akan aman. Maka yakin, jangan ragu. Pokoknya jangan ragu sudah. Karena paling bahaya kalau antum ngapal Quran tapi sambil hafal Quran ragu. Entar kalau saya ngapal Quran ngapain? Entar gimana rezeki saya? Nggak usah. Entar kebuka jalan sesuatu yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Contoh misalkan saya dulu pengen berangkat, mustahil kalau dilihat dari keuangan, misalkan dilihat dari keuangan, dilihat dari ekonomi, mustahil saya bisa belajar ke luar negeri, mustahil. Tahu mustahil? Nggak ada uang, kita orang miskin. Nggak ada uang. Tapi alhamdulillah sampai selesai 5 tahun cukup.
Jangankan kita pribadi, tetangga-tetangga bingung. Ini dapat uang dari mana dia? Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarfa' bihadzal Qur'ani aqwama. Allah bisa mengangkat dengan Quran berapa kaum, wa yadha' bihi akharin. Paham? Jadi jangan takut. Jangan takut ketika antum ngapal Quran, usahakan ngapal Quran sampai selesai dan jangan takut. Serahin aja ke Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakinilah bahwa suatu saat berita gembira pasti akan datang. Paham? Falyabshar. Kemudian wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu As-Sufyan Ats-Tsauri. Saya bertanya ke Sufyan Ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himmani, beliau berkata, sa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Sa'altu artinya aku bertanya. Sa'ala bertanya. Aku bertanya akan Sufyan Ats-Tsauri. Anir rajuli, tentang seseorang. Ar-rajul seseorang laki-laki. Tentang seorang laki-laki. Yaghzu, berperang. Ahabbu ilaika, itu lebih mencintai kepada engkau, artinya lebih engkau sukai, lebih engkau cinta, lebih disukai kepada engkau. Au yaqra' Quran, ataupun orang yang membaca Al-Quran, ataupun membaca akan Quran. Artinya dikasih pilihan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, sekarang ada laki-laki, kira-kira engkau lebih suka apa? Kalau misalnya yang pertama dia berperang atau dia baca Quran. Artinya dia sekarang dikasih dua pilihan, berperang atau ngapal Quran misalnya. Paham? Yaghzu ahabbu ilaik am yaqra' al-Quran. Seseorang berperang itu lebih mencintai kepada engkau, artinya lebih engkau cintai, au yaqra' al-Quran, ataupun laki-laki tadi membaca Al-Quran. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, seorang laki-laki, engkau lebih suka apakah ia berperang atau ia menghafal Quran? Pilihan dua. Ada seorang laki-laki ini berperang atau dia pilihan berperang atau pengen menghafal Quran. Kira-kira menurut engkau apa yang lebih baik? Apa yang lebih engkau cintai, wahai Sufyan Ats-Tsauri? Faqala yaqra' al-Quran. Lebih baik baca Al-Quran. Udah hafal Quran saja. Alasannya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan beliau. Beliau lebih mengutamakan ngapal Quran dibanding berperang. La ilaha illallah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini alasan beliau. Kalau beliau berpegangan ke hadis ini, khairukum, yang paling baik dari kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini juga ini asar ya. Ini asar perkataan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Kalau yang tadi Abdullah bin Mas'ud sahabat. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ini tabi'in. Tabi'in artinya jadi derajat kalau yang pertama sahabat. Sahabat itu artinya orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pernah bertemu dengan Rasul, pernah duduk dengan Rasul, itu sahabat. Kalau tabi'in, orang yang tidak pernah duduk, tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi dia bertemu dengan sahabat Rasul. Itu tabi'in. Jadi kalau tabi'in artinya orang-orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sufyan Ats-Tsauri. Ada lagi tabi'at tabi'in. Tabi'at tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para tabi'in. Ini tiga golongan, inilah tiga salafus salihin. Salafus salih. Tiga generasi ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'at tabi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ada golongan.
khairukum khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun yang paling bagus adalah kurun Nabi. Kurun itulah abad Nabi, sebuah abad di zaman Rasulullah. Qarni, thumma alladhi yalunahum, kemudian kurun setelah itu, kemudian kurun setelah itu. Nah, 3 kurun pertama itu. 3 kurun pertama yang disebut, yang namanya mereka itu namanya generasi salafus saleh. Salafus saleh termasuk Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini beliau dulu mujtahid. Salah satu mujtahid Sufyan ats-Tsauri, kayak Imam Syafi'i, Imam Hanbali, termasuk Sufyan ats-Tsauri. Hasan al-Basri itu mujtahid semua. Mereka punya mazhab. Ya, mazhab Syafi'i. Cuman muridnya hilang, putus. Muridnya antar meninggal ataupun muridnya tidak terlalu perhatian. Akhirnya hilang keilmuannya, putus, generasinya putus. Keilmuannya putus. Akhirnya sudah mazhabnya sudah hilang. Mazhabnya hilang. Mazhab Syafi'i tidak, generasi dari beliau, murid beliau, muridnya sampai sekarang. Sehingga keilmuan beliau masih terjaga. Jadi mazhab beliau terjaga dengan dijaga oleh murid-muridnya. Tapi sebagiannya Sufyan ats-Tsauri, beliau mujtahid. Tapi muridnya atau murid-muridnya atau murid-muridnya sudah tidak lagi menjaga mazhabnya, akhirnya hilang. Ada pertanyaan? Fadhal. Besok baru kita masih tarjih al-qira'ah wal qari' ala ghairihima. Tabi'in khilaf. Sebagian ulama mengatakan rais Sayyidut Tabi'in, rais Tabi'in Sufyan ats-Tsauri. Sebagian mengatakan Hasan al-Basri. Sebagian mengatakan Uwais al-Qarni. Khilaf. Uwais al-Qarni. Mana dengar Uwais al-Qarni? Uwais al-Qarni orang Yaman ya. Orang Yaman. Beliau hidup di zaman Rasul sebenarnya. Uwais al-Qarni dikisahkan beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau di sezaman dengan Rasul. Cuman beliau bukan sahabat karena enggak pernah bertemu dengan Rasul. Walaupun hidup di zaman Rasulullah, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasul. Sehingga beliau bukan sahabat. Disebutkan tabi'in karena beliau bertemu dengan sahabat. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika Rasul masih hidup, kata Rasul, "Antar kamu cari satu orang dari golongan dari kabilah Al-Qarni, dari kabilah Al-Qarn di Yaman, yang orangnya sifatnya seperti ini. Ada beliau kayak ada kayak ada tai lalat besar lah, seperti itu. Dikasih bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya Uwais al-Qarni. Nanti kalau kamu cari dia, kalau ketemu maka kamu minta ampun ke dia, pasti diampuni." Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam kenal betul beliau, walaupun enggak pernah bertemu, tapi Rasul sudah pernah menyebutkan namanya, Sayyidina Uwais al-Qarni. Sayyidina Uwais al-Qarni. Baru kemudian Sayyidina Umar di masa khalifah beliau mencari mendatangi kampung Uwais al-Qarni. Akhirnya ketemu dan kemudian diajak ke kerajaan, diajak tinggal di kerajaan di Madinah saat itu. Masa Khulafaur Rasyidin, ibu kota di Madinah, diajak tinggal di Madinah, beliau enggak mau. Sayyidina Uwais al-Qarni. Jadi khilaf, ada sebagian mengatakan rajanya ataupun keduanya tabi'in itu Uwais al-Qarni. Ada yang mengatakan tadi Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhum ajma'in.